Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini untuk melanjutkan pembahasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, bisa vegetatif alami ataupun buatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari generatif itu. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perkembangbiakan secara generatif atau reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Nah, proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif ini. Nah, pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot dan menjadi organisme baru. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses dari peleburan serbuk sari dan putik. Perkembangbiakan generatif hanya dapat terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi, yaitu makhluk hidup seperti yang memiliki alat kelamin yang jelas sehingga bisa ditentukan mana jantan dan betinanya. Ada juga organisme yang mempunyai dua alat kelamin pada satu tubuh sehingga dapat melakukan perkawinan sendiri. Nah, makhluk hidup yang mempunyai dua alat kelamin disebut dengan istilah hermafrodit. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan adalah biji yang menghasilkan calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual karena ditandai adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Peleburan dua sel gamet tersebut dinamakan pembuahan. Pada tumbuhan biji tertutup, pembuahan didahului oleh penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Pembuahan akan menghasilkan biji. Biji yang jatuh di tempat yang cocok dapat tumbuh menjadi individu baru. 2. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae adalah bunga. Bunga menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan dalam perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian bunga. 1. Perhiasan bunga. Nah, perhiasan bunga adalah bagian bunga yang berbentuk lembaran seperti daun. Perhiasan bunga pada umumnya meliputi kelopak dan mahkota bunga. Kelopak terletak pada lingkaran luar, biasanya berwarna hijau. Pada waktu bunga masih kuncup, kelopak berfungsi sebagai selubung yang melindungi bunga. Perhiasan bunga ada yang terdiri dari bagian yang terpisah-pisah berupa helaian lepas-lepas, ada pula yang pada bagian pangkal atau keseluruhan bagian-bagiannya bersatu. 2. Alat kelamin bunga atau alat perkembangbiakan ya. Bagian alat kelamin bunga terdiri dari alat kelamin jantan, yaitu benang sari, dan alat kelamin betina, yaitu putik. Benang sari biasanya berada pada lingkaran sebelah luar putik. Nah, kita akan bahas dulu tentang benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terjadi pembentukan serbuk sari. Beberapa jenis bunga mempunyai benang sari yang tidak sama panjang. Misalnya bunga turi, buncis, dan kacang tanah mempunyai benang sari berjumlah 10 yang terpisah menjadi 2 tukal atau bekas. 1 benang sari terpisah dan 9 lainnya bersatu. Pada bunga sepatu, seluruh tangkai benang sari berlekatan membentuk tabung tangkai sari yang mengelilingi putik. Bagian tangkai sari yang tidak berlekatan sangat pendek, yang terletak di ujung dan mendukung kepala sari. B. Putik. Nah, putik biasanya terletak di bagian tengah bunga dan dikelilingi oleh banyak benang sari. Bagian-bagian putik adalah kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Bakal buah berisi satu atau lebih bakal biji.
Di dalam bakal biji terdapat kandung lembaga yang berisi beberapa sel. Salah satu di antara kandung lembaga itu adalah sel telur yang intinya akan dibuahi oleh inti sperma. Setelah terjadi pembuahan, dinding bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. B. Variasi macam bunga. Bunga dapat dikelompokkan berdasarkan kelengkapan bagian bunga dan berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. 1. Berdasarkan kelompok bagian bunga. Nah, berdasarkan kelengkapan bagian bunga, yaitu perhiasan bunga dan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan tak lengkap. A. Bunga lengkap. Bunga disebut bunga lengkap jika mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga sepatu, tembakau, mawar, melati, dan terung. Bunga lengkap pasti memiliki dua macam alat kelamin. Karena itu disebut dengan bunga berkelamin ganda atau hermafrodit. Akan tetapi, bunga berkelamin ganda atau berkelamin lengkap belum tentu merupakan bunga lengkap. B. Bunga tidak lengkap. Bunga disebut tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga, baik perhiasan maupun alat kelamin bunga. Bunga tidak lengkap dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, perhiasan bunga tidak lengkap karena tidak memiliki mahkota atau kelopak. Bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga disebut dengan bunga telanjang. Kemudian ada yang alat kelamin tidak lengkap. Nah, jika bunga hanya mempunyai salah satu alat kelamin disebut berkelamin tunggal, terdiri dari bunga mentimun misalnya, atau bunga salak. Atau jika bunga tidak memiliki alat kelamin disebut bunga mandul atau bunga tidak berkelamin, misalnya bunga pita pada bunga matahari. 2. Berdasarkan kelengkapan alat kelamin. Nah, ditinjau dari kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. A. Bunga sempurna. Bunga disebut bunga sempurna jika mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Perhiasan bunga berupa kelopak dan mahkota bunga tidak selalu harus ada pada bunga sempurna. B. Bunga tidak sempurna. Nah, bunga disebut bunga tidak sempurna jika hanya mempunyai salah satu macam alat kelamin, benang sari saja atau putik saja. Bila bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tumbuhan, maka disebut tumbuhan berumah satu atau monoesis. Bila bunga jantan dan bunga betina terdapat pada individu tumbuhan yang berlainan, maka disebut tumbuhan berumah dua atau diesis. 3. Penyerbukan pada tumbuhan biji. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Nah, penyerbukan disebut juga persarian. Kepala putik ada yang berbulu halus, ada pula yang berlendir. Fungsinya agar serbuk sari mudah melekat pada kepala putik. A. Perantara penyerbukan. Perantara yang menyebabkan terjadinya penyerbukan disebut polinator. Nah, prosesnya sendiri disebut polinasi. Berdasarkan macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh hewan, penyerbukan oleh air, dan penyerbukan oleh manusia. 1. Penyerbukan oleh angin. Bunga yang disebabkan oleh angin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bunganya tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu. Serbuk sarinya berjumlah banyak dan ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Kepala sari besar dan tangkai sari panjang serta bergoyang kalau ditiup angin. Putiknya terentang keluar, panjang dan berbulu. Contohnya adalah bunga kelapa, rumput, dan jagung. Kemudian 2. Penyerbukan oleh hewan. Nah, berfungsi sebagai perantara penyerbukan misalnya adalah serangga seperti kupu-kupu dan lebah.
Selain itu, hewan lain yang berperan dalam penyerbukan adalah siput, kemudian burung, dan kelelawar. Ciri-ciri bunga yang diserbukkan oleh hewan adalah yang memiliki mahkota berwarna-warni sebagai daya tarik, kemudian berbau harum, dan mempunyai kelenjar madu. 3. Penyerbukan oleh air. Nah, penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam air, misalnya hidrilla. 4. Penyerbukan oleh manusia. Penyerbukan juga bisa dilakukan dengan pertolongan manusia, misalnya pada salak dan vanili. Bunga salak dan vanili berkelamin tunggal mempermudah penyerbukannya. Bunga jantan yang penuh serbuk dipetik, kemudian ditempelkan pada bunga betina yang sudah masak. B. Macam-macam penyerbukan. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan silang. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan ini tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi, contohnya adalah bunga telang dan bunga turi. 2. Adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, adalah menempelnya serbuk sari dari satu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan, contohnya pada bunga jagung. 3. Penyerbukan silang atau alogami adalah menempelnya serbuk sari dari satu bunga pada kepala putik bunga lain yang berada pada tumbuhan lain yang sejenis. Biasanya disebut dengan persilangan. Misalnya persilangan antara bunga merah dengan bunga putih dapat menghasilkan bunga merah, merah muda, dan putih. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Ya. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif juga pada hewan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.